Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang dokumentasi evaluasi keperawatan. Setelah kita melaksanakan implementasi berdasarkan rencana-rencana keperawatan yang kita sudah buat sebelumnya, maka apapun intervensi yang kita lakukan, maka harus dievaluasi bagaimana ketercapaian dari tujuan yang telah kita tentukan sebelumnya, ya. Jadi di sini evaluasi adalah langkah terakhir ya di dalam proses keperawatan. Ya, di sini dokumentasi evaluasi keperawatan adalah membandingkan secara sistematik dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada pada klien. Dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya. Ya, di sini disebut dengan sistematik dan terencana itu adalah ada tahapan-tahapannya berdasarkan keilmuan yang ada, ya. Jadi mengevaluasi itu memiliki step-step atau kaidah-kaidah yang baku, ya, gitu. Nah, di sini evaluasi keperawatan itu pada intinya adalah melihat ketercapaian tujuan yang telah kita buat sebelumnya, ya tadi. Dan ini dilakukan secara terus-menerus. Artinya di sini kita di dalam melakukan evaluasi, kita memiliki tujuan yang pertama bisa juga untuk menilai, ya, apakah intervensi yang kita lakukan itu tercapai tujuannya atau sesuai dengan rencana keperawatan yang kita buat atau belum, gitu ya. Kemudian di dalam evaluasi juga kita bisa mengkaji ulang, ya. Artinya hasil evaluasi itu menjadi bahan kajian ulang kita untuk meningkatkan kualitas dari asuhan yang telah kita lakukan sebelumnya. Seperti itu. Metode evaluasi yang pertama observasi langsung, ya. Artinya kita mengamati secara langsung perubahan yang terjadi dalam keluarga, ya, atau pada pasien, ya. Di sini. Jadi kita mengobservasi perilaku-perilaku pasien, ya. Apakah perilaku pasien tersebut sudah merupakan bukti ketercapaian tujuan atau belum, gitu ya. Ya contohnya misalkan kita menginjeksikan obat nyeri, ya, kita observasi apakah respon pasien itu, perilaku pasien itu menunjukkan bahwa pasien nyerinya berkurang atau tidak. Kita observasi langsung. Kemudian dengan wawancara keluarga yang terkait dengan perubahan sikap, apakah telah menjalankan anjuran yang diberikan perawat atau belum. Jadi kita bisa mewawancara keluarga juga, ya, sebagai bagian dari support system, apakah pasien itu sudah menunjukkan perubahan dalam sikap, perilaku, ya, yang dianjurkan oleh perawat atau belum, gitu. Ada perubahan dari perilaku-perilaku, sikap-sikap, gitu ya. Ini yang diharapkan dalam pernyataan tujuan yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian memeriksa laporan dapat dilihat dari rencana asuhan keperawatan yang dibuat dan tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Mungkin suatu intervensi dilaksanakan oleh perawat lain, ya. Nah, kita tinggal melihat catatan-catatan atau laporan-laporan dari perawat lain tentang perubahan perilaku
respon-respon yang diperlihatkan oleh pasien ketika kita sedang tidak bertugas, gitu ya. Kita lihat laporannya, apakah sesuai dengan tujuan yang telah kita buat atau belum. Kemudian, latihan stimulasi berguna dalam menentukan perkembangan kesanggupan melaksanakan asuhan keperawatan. Nah, kita sudah memberikan misalkan suatu latihan, exercise, kemudian kita stimulasi untuk pasien itu mengulang kembali apa yang telah kita berikan. Ya. Atau kita telah memberikan pendidikan kesehatan, kita stimulasi pasien untuk menerangkan kembali apa yang telah kita katakan. Nah, itu juga bentuk evaluasi. Langkah-langkah evaluasi, yang pertama menentukan kriteria standar dan pernyataan evaluasi. Nah, di sini pernyataan evaluasi tentunya harus memiliki standar ya. Biasanya evaluasi itu tersusun dari evaluasi pencapaian tujuan dan juga pengkajian ulang rencana keperawatan. Ya. Ya, di situ ada ketercapaian tujuan, apakah tujuan tercapai, kemudian hasil dari pengkajian ulang. Ya, pengkajian ulang ini adalah data-data yang mungkin kita dapatkan ketika kita tadi mengimplementasikan tindakan. Ya, ketika melakukan intervensi tindakan, kita bisa saja menemukan data baru, gitu ya, atau perubahan ya, respon pasien, gitu ya, sehingga intervensi yang awalnya kita buat itu bisa saja dimodifikasi, dirubah atau diganti mungkin, gitu ya. Itu merupakan juga langkah-langkah evaluasi. Kemudian mengumpulkan data baru tentang klien. Ya, mungkin kita sengaja ya setelah melakukan intervensi kita lihat respon pasien kok misalkan perubahannya sudah sekian lama itu kurang memuaskan. Kita kaji lagi data barunya, apakah ada faktor-faktor yang menunjang terhadap kemajuan kesehatan pasien tersebut, ya. Apa yang menunjangnya, apakah ada faktor fisik atau psikologis sehingga tujuan belum juga tercapai gitu ya. Kemudian menafsirkan data baru, ya. Sama seperti pengkajian ya. Ketika data-data sudah tercapai atau terkumpul gitu ya, kita klasifikasi, kumpulkan, kemudian kita tafsirkan masalah apa ini, gitu ya. Apakah masalahnya merupakan masalah yang baru, ya, atau pengembangan dari masalah yang ada. Gitu. Kemudian membandingkan data baru dengan standar yang berlaku. Gitu. Ya kita lihat, tadinya pasien misalkan nyerinya skala 4. Kemudian pasien ketika kita intervensi skala nyerinya makin bertambah semacam itu ya. Kita berikan misalnya teknik relaksasi napas dalam semacam itu, akan tetapi pasien justru ketika kita berikan latihan itu merasa nyeri yang sangat luar biasa. Nah, ini mungkin suatu data baru ya. Mungkin pasien mengalami perburukan kondisi gitu ya, atau rencana kita atau tindakan kita itu memang tidak efektif gitu ya dalam menurunkan rasa nyeri. Kemudian merangkum hasil dan membuat kesimpulan, kemudian melaksanakan tindakan yang sesuai berdasarkan kesimpulan tersebut. Ini dalam tahap evaluasi ini kita kumpulkan lagi data-data tentang pengaruh dari intervensi yang kita lakukan, kemudian kita simpulkan apakah ini perlu adanya modifikasi dari rencana kita sebelumnya atau dilanjutkan atau dihentikan malah ya.
atau perlu berkolaborasi juga dengan tim kesehatan lain. Nah, ini bisa kita lihat dari hasil evaluasi. Nah, di sini gambaran dari format evaluasi ya. Jadi di sini kita implementasikan dan juga responnya juga kita tulis saja langsung di sini bisa, atau di sini implementasi kemudian di pinggirnya kolom evaluasi ya. Ada yang seperti itu ya, ada yang membuat seperti itu. Nah, di sini Bapak apa namanya? Contohkan mungkin sudah ada di file PDF yang sudah Bapak berikan ya. Nah, di sini kita lihat misalkan nama klien, umur ya. Identitas jangan lupa harus diisi dari awal ya. Jadi jangan kita mengisi dulu kolom-kolom ini, tapi ini dulu yang harus diisi ya. Atau kalau yang di tatanan klinik langsung itu dicek ininya kebenarannya. Kemudian ini tanggalnya ya. Diagnosa nomor 1, implementasi apa yang sudah dilakukan. Ini kolom tadi implementasi ya. Nah, kemudian untuk kolom evaluasinya ya, kita implementasikan mencatat lokasi, kriteria, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi PKRST. Kemudian ini evaluasinya ya. Nah, P-nya, nyeri timbul saat melakukan aktivitas seperti miring kanan dan miring kiri. Ya. Jadi pasien mobilisasinya belum bisa miring kanan dan miring kiri. Ya. Kemudian Q-nya, kualitasnya nyeri seperti ditusuk-tusuk. Kemudian R-nya, regionnya nyeri di bagian perut atas. Skalanya skala 7 dan T-nya 20 menit. Nah, ini sebenarnya ini apa namanya? Tabel ini ya, tabel bisa jadi tabel evaluasi juga ini ya. Jadi dievaluasinya seperti ini. Jadi setelah kita lakukan apa namanya implementasi, kemudian ternyata hasil evaluasinya nyerinya seperti ini, atau dengan tahap-tahap yang seperti apa namanya yang namanya evaluasi kan ada evaluasi formatif, ada evaluasi sumatif. Ya. Nah, ini adalah evaluasi formatif. Ya. Artinya setelah kita lakukan tindakan, prosedur ini langsung responnya kita catat. Ya. Evaluasi sumatif biasanya di sini di akhir ya, di sini akhir. Untuk melihat apakah secara keseluruhan masalah nyeri ini teratasi atau belum. Ya. Nah, di sini ini adalah contoh dari apa namanya evaluasi yang sifatnya formatif ya di tengah-tengah di dalam proses. Gitu.